Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nur Samsia, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yaitu 1. Calon guru penggerak mampu membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dilalui, dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Dalam modul 3.1 ini, ada beberapa kutipan yang perlu diulas. Di antaranya adalah kutipan dari Bob Stallberg, yaitu mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Artinya adalah, adapun kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu pendidikan adalah proses otomatis dan terencana yang sangat berdampak pada perilaku dan karakter murid. Ilmu yang dilandasi oleh karakter yang baik sehingga murid dapat menjalankan kehidupan yang bahagia dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan utama bagi murid-muridnya dengan keteladanan, perkataan maupun perilaku yang semuanya tercermin dalam kesehariannya. Kutipan dari Carl Wilhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksudnya adalah suatu proses menuntun murid dengan penguatan karakter norma-norma sehingga menjadi generasi yang memiliki nilai moral kebajikan dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Dalam proses perjalanan pembelajaran saya sampai saat ini, yaitu modul 3.1 ini, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di antaranya adalah membuat rangkuman dan kesimpulan modul 3.1 dengan beberapa pertanyaan pemantik. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara, Pratap Triloka memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak pendidik adalah Ingarso Sungtulodo, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Madya Mangun Karso, atau seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tutwuri Handayani berarti seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan tauladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing Madya Mangun Karso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara memberikan semboyan yang sangat fenomenal dan memiliki makna mendalam yang menjadi landasan
dalam setiap pengambilan keputusan selalu berpihak kepada murid untuk menjadikan generasi cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Implementasi dalam pembelajaran adalah segala konten dan proses pembelajaran hendaknya berpihak pada murid. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun guru juga mentransfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai yang positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut adalah prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan secara logika dan rasa keduanya benar, berada situasi dilema etika atau benar lawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah atau bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pendidikan guru penggerak, saya merasa bahwa pengambilan keputusan yang saya lakukan sudah efektif. Dalam koneksi materi pengambilan keputusan dengan keterampilan coaching di sini, coach harus memiliki keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coaching. Keterampilan coaching tersebut diantaranya yaitu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Pendekatan coaching sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan metode alur Tirta yang merupakan kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Di sini saya merasa bahwa kegiatan coaching yang telah diberikan fasilitator membantu saya berlatih mengevaluasi pilihan yang saya buat. Apakah keputusan yang saya buat itu sudah berpihak pada siswa? Apakah sudah sesuai dengan kebajikan universal ataukah keputusan itu sudah dapat dipertanggungjawabkan? Guru sebisa mungkin harus dapat menggali potensi siswanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Coaching juga mempengaruhi proses belajar siswa dan membantu saya dalam membuat keputusan yang tepat yang mempengaruhi lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan lingkungan yang nyaman. Sesi coaching dengan teknik coachingnya sangat membantu saya sebagai seorang guru untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika ataupun bujukan moral pada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini dikarenakan pendidik atau guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan murid, serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam materi antar modul. Maka proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran
sesuai koneksi materi antar modul, maka proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosionalnya seperti kepercayaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Guru harus dapat mengenal berbagai pilihan dan kemungkinan hasil dan meminimalkan kesalahan atau resiko dalam pengambilan suatu keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, tentunya akan menghadapi situasi etika atau rujukan di lingkungan sekolah. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru tidak terjebak pada situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, langkah-langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan memiliki arti yang sangat urgen untuk kemajuan atau mundurnya suatu lembaga sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Namun, sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada perjalanan roda sekolah itu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, tantangan-tantangan apa di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya adalah seringkali keputusan diambil secara sepihak tanpa banyak kompromi yang terlihat. Terkadang pemimpin cenderung otoriter dalam mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat dari orang lain yang berkepentingan. Jika kita berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, maka dapat dipastikan bila pengambilan keputusan dilakukan secara seksama melalui proses analisis perkara yang cermat, maka keputusan akan bisa diakomodasi seluruh kepentingan kepada semua pihak yang terlibat sehingga terdampak akan terciptanya lingkungan yang positif, yang kondusif, aman, dan nyaman. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tentunya terdapat pengaruh positif antara pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang kita ambil sangat berpihak pada murid dan memperhatikan potensi murid yang berbeda-beda. Modul 3.1 ini sangat bermanfaat bagi guru dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Merdeka Belajar, muaranya adalah memerdekakan murid agar ia tumbuh dan berkembang mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Seyogyanya, ketika kita menemui dilema etika, kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari dalam modul 3.1, maka ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid, sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Jika hal ini terjadi, maka murid sebagai benih akan tumbuh menjadi pribadi yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Murid kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Guru mengambil keputusan yang diharapkan membawa dampak agar membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Semua keputusan yang diambil harus berpihak pada murid melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensi proses, dan diferensi produk. Hal ini dikenal dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara Pratap Triloka memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini dikarenakan pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam koneksi materi pengambilan keputusan dengan keterampilan coaching, di sini coach harus memiliki keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coach dengan menggunakan alur tirta. Kasus yang ditemui oleh pendidik tentunya kebanyakan adalah dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan analisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Berikut adalah pemahaman saya tentang modul 3.1. Dilema etika sendiri merupakan 2 keputusan yang sama-sama benar, sedangkan kebujukan moral adalah 2 keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi, jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujukan moral keputusan yang benar lawan salah. Tentunya seringkali guru menemui atau menghadapi situasi di mana harus mengambil keputusan yang di situ terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, namun saling bertentangan. Dalam modul ini sangat jelas bahwa sesulit apapun keputusan yang akan diambil, seorang guru paling tidak selalu berpatokan dengan 3 unsur yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut.
1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru juga dapat menganalisis 3 prinsip atau pendekatan dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika, serta menilai dirinya memiliki kecenderungan menggunakan prinsip yang mana pada saat pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut adalah 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar atau salah. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi trilema. 8. Buat keputusan. Yang terakhir yaitu meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika saya mengambil suatu keputusan, saya hanya berpikir benar salah, untung rugi saja. Ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran saya, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya cukup menyelesaikan semua kasus dengan musyawarah lalu mufakat dan memiliki resiko paling kecil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawabnya adalah sebelum mempelajari modul 3.1, saya banyak menjumpai kasus dilema etika dan bujukan moral. Saya langsung memutuskan semua kasus tanpa melakukan pengujian keputusan terlebih dahulu. Semua keputusan hanya didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Jadi, saya mempelajari 3.1 ini. Saya merasa bahwa pemikiran berbasis rasa peduli atau care-based thinking adalah prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Dalam kasus dilema etika, bahkan sering berakibat lingkungan kurang kondusif karena saya mengambil keputusan tanpa pengujian. Kadang, saya juga menggunakan uji panutan atau idola. Prosedur pengambilan keputusan saya tidak sama persis dengan konsep yang saya pelajari dalam modul ini. Tetapi ada kesamaan. Ini berarti menganalisis unsur kebenaran lawan salah dan uji panutan dan idola. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jawabnya adalah, setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya menjadi lebih mantap, yakin, dan percaya diri dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses analisa paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan melalui 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan saya benar dan efektif. Sehingga, dengan melakukan tahapan yang tepat, akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Keputusan yang saya ambil juga saya usahakan berpihak pada murid. Segala keputusan yang saya ambil kini lebih berdampak positif
terhadap lingkungan sehingga lingkungan nyaman, aman, dan kondusif. Melalui 9 tahap pengujian dalam pengambilan keputusan, saya merasa semua langkah tertata dan terbantu dalam setiap penyelesaian kasus dilema etika yang saya hadapi. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jika ditanya seberapa penting, maka saya jawab sangat penting. Hal ini dikarenakan modul 3.1 ini sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Secara individu, sebagai guru ataupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, kini saya dapat membuat keputusan yang benar dan efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh atau merugikan orang banyak. Sebelum saya mendapatkan pengetahuan tentang pengambilan keputusan, saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Akan tetapi, sekarang saya lebih terbantu dalam membuat keputusan yang tepat. Sekarang, saya lebih percaya diri memutuskan segala kasus baik, dilema etika, dan bujukan moral dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya semakin percaya diri dalam membuat keputusan yang tepat. Saya akan segera mengimplementasikan keterampilan membuat keputusan sesuai modul 3.1 dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh akan membutuhkan lebih banyak latihan dan pembelajaran. Nah pemirsa, demikianlah koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.